Bahkan kasih sayang seorang ibu tiada putus meski raga sudah terpisah dengan nyawa. Pada jasad yang telah terkubur ada cinta yang tetap subur. Selamat malam Sobat Kahor dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Fawa. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah seram dari Tanah Dayak. Di cerita ini Bang Fawa akan langsung melihat dari sisi narasumbernya. Dan tanpa berlama-lama, mari langsung kita simak ceritanya. Tahun 1980, sebuah desa dengan inisial Nara. Aku Danum adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. 2 kakak kembarku meninggal pada saat dilahirkan. 1 adikku berusia 5 tahun bernama Ita. Dan hari ini adalah hari di mana adik bungsuku Uci dilahirkan. Sekaligus hari yang menjadi awal mula kepedihan hidup kami sebagai anak yatim tanpa ibu. Karena ibuku meninggal pada saat melahirkan adik bungsuku. Pak, oh pak, tolong panggilkan Nek Atoy di kampung sebelah. Perutku udah sakit sekali, kata Uma malam itu. Nek Atoy adalah dukun beranak yang tersohor pada masanya. Zaman dulu belum ada dokter ataupun bidan di kampung kami. Semua hal yang berkaitan dengan orang sakit dibawa ke dukun. Ya, dukun kampung. Sabar ya, ini aku siapkan sampan untuk jemput nenek. Kau tahan dulu ya, tunggulah barang 1 jam, jawab Apa. Jarak antara kampung kami dengan kampung tempat tinggal Nek Atoy memang tidak terlalu jauh. Hanya saja menuju ke sana cuma bisa menggunakan sampan karena akses darat antar kampung masih tertutup oleh rimbunan hutan. Dan juga letak perkampungan yang di tepi sungai membuat transportasi air menjadi pilihan utama untuk pergi ke mana-mana. Ditambah lagi menuju kampung Nek Atoy, artinya Apa harus berkayuh melawan arus, sehingga akan memakan waktu cukup lama. Kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki, karena puncak sungai yang berupa riam tidak bisa dilalui oleh sampan, kecuali dalam kondisi air sungai pasang atau naik. Nom, tolong jaga Uma di rumah. Apa mau jemput Nek Atoy dulu. Kau jangan kemana-mana ya, lanjut Apa sambil memegang pundakku. Pak, ya nanti aku jaga Uma, jawabku yang pada saat itu berusia 8 tahun. Pergilah Apa menyusur sungai dengan sampan menjemput Nek Atoy. Entah sial apa, sampan yang dibawa Apa karam menabrak batu. Tidak ada hujan apalagi badai. Sampan yang Apa bawa menjadi tidak seimbang, sehingga Apa kepayahan mengendalikan sampan miliknya itu. Sekelebat mata, Apa yang jatuh ke dalam air dengan kondisi sampan terbalik, melihat ada segulung tikar berenang di bawah air sungai. Waduh, mau pertanda apa ini ya? Kok tiba-tiba sial gini? Ujar Apa dalam hati. Menurut kepercayaan, hantu air yang berwujud tikar ini adalah pertanda buruk bagi yang melihatnya. Entah akan ada kejadian yang tak diinginkan ataupun duka cita. Namun
Apa berusaha menepis prasangka buruknya malam itu. Sudahlah malam, penerangan kurang. Sampan karam juga berada jauh dari pemukiman, membuat Apa hampir kehabisan harapan. Sampai akhirnya Apa melihat cahaya senter yang menyorot dari arah hilir sungai. Harap-harap cemas, ternyata salah satu penduduk dari kampung yang sama dengan Nek Atoy yang lewat. "Oi, itu, kesini, oi, tolong aku!" teriak Apa berulang-ulang. "Oh, Su, ngapain Wan? Mau kemana?" Sebuah teriakan balasan dari seseorang yang Apa kenal suaranya. Ia adalah Paman Simon yang terus berkayuh mendekati sampan Apa. "Oi Mon, aku mau ke rumah Nek Atoy. Itu bah, istri aku mau melahirkan, tapi malah kebadi macam ini. Kecelakaan macam ini. Bisakah Nuan bantu aku?" tanya Apa tanpa basa-basi, karena yang dipikirkan hanya umat di rumah yang menantinya. "Wah, boleh. Kita angkat dulu sampan Nuan, sampanmu. Pinggirkan ja, besok kita bawa pulangnya. Sekarang aku antar ke tempat Nek Atoy," ucap Paman Simon. "Ya, makasih banyak, Bah Mon. Nanti aku kasih beras pulut," ucap Apa kemudian. "Dahlah Su, aku ini nolong. Ndak usah mikirkan ini itu dulu ya," jawab Paman Simon lagi. Apa dan Paman Simon dengan susah payah menarik dan menepikan sampan, menambatkannya di sebuah batang pohon pinggir sungai. Sepanjang jalan bersama dengan Paman Simon, Apa yang berada di bagian belakang sampan merasa ada yang menggaruk-garuk punggungnya. Tapi ketika diraba oleh Apa, tak ada apapun. Tak lama sesuatu tersebut kembali menggaruk-garuk punggungnya. Apa mulai merasa takut. Paman Simon yang mengatur kemudi merasakan semilir angin berhembus pelan, namun menghasilkan suasana yang menegangkan. Ia mengedarkan pandangan ke pepohonan yang ada di sepanjang tepian aliran sungai. Melihat sekitarnya seperti banyak mata yang memandang ke arah mereka berdua. Kejar-kejaran membuntuti sampan yang bergerak pelan dari sisi sungai. Mata yang berterbangan hinggap dari dahan pohon ke pohon lain. "Oh Su, banyak jolu, hantu ngikut kita nih," ucap Paman Simon pelan sambil menoleh ke arah Apa. "Iya, biarlah Mon, pura-pura ndak lihat ja," jawab Apa sekenanya. Apa yang juga melihat keberadaan mereka hanya berusaha untuk mengabaikan, meski hati merasa tidak tenang. Memakan waktu yang cukup lama berhasil membuat Apa khawatir juga bimbang, karena janjinya pada Uma hanya pergi selama 1 jam. Tentu tidak akan sesuai rencana. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Artinya sudah hampir 2,5 jam Apa dalam perjalanan. Namun belum juga sampai ke tempat Nek Atoy dan membawanya kepada Uma. "Mon, ndak bisa lebih cepat kah?" tanya Apa pada Paman Simon. "Gimana Su? Kita nih bekayu pakai kayu. Lagi pula kita ngelawan arus. Sabar Bah Su, berdoa aja istri Nuan kuat nunggu," jawab Paman Simon menenangkan Apa yang terlihat gusar. Dalam keadaan basah kuyup, mereka berdua melawan arus, juga rasa dingin, berteman dengan diam dan suara air. Dalam diamnya, Apa memikirkan si hantu tikar yang meskipun sudah berusaha diabaikan, namun tetap saja terlintas di kepala. Sementara itu di rumah kami. "Aduh, mana Apa ikam ya Nun? Dah mau jam 3. Aduh, ndak kuat umak nih,"
ujar Uma sambil menyeka air mata yang sesekali meleleh. Mungkin menahan sakitnya kontraksi menjelang kehamilan. Di dekat kakinya, kulihat ada darah dan air juga lendir yang merembes. Cairan berbau anyir itu menetes di sela-sela papan rumah kami. Rumah kami adalah rumah betang dengan lantai dan dinding papan. Lantainya sendiri di sebagian sekat ruangan berupa susunan papan yang tidak rapat, sehingga kita bisa melihat apa yang ada di bawah lantai rumah. Di waktu yang sama, tak sengaja aku mendengar suara napas binatang. Kuarahkan mataku ke sumber suara. Di bawah lantai, tepat di bawah tempat Uma duduk, kulihat ada 2 ekor binatang berwarna merah berkeliaran sambil menjilati cairan dan darah yang menetes dari selakangan Uma. Dengan keadaan takut dan gemetar, aku bertanya, "Mak, apa tuh, Mak? Kenapa binatang itu jilatin darah?" Tanyaku bertubi-tubi dengan rasa ngeri dan jijik sambil berlindung di balik kain Uma. "Aduh, ndak usah kau lihat, Om. Biar ja, mending sana kau tunggu apa di lanting," kata Uma menyuruhku keluar. Lanting merupakan rumah rakit tradisional yang dibangun dengan pondasi kayu dan konstruksi mengapung. Kupandangi Uma, kulihat matanya, seperti ada yang berbeda dengan suara yang keluar dari mulut Uma hari ini. "Mak, ngapa bah? Aku ndak mau ke lanting. Aku kan jaga Uma," jawabku pelan. Ndak apa-apa. Biar kalau apa sampai, kau bisa langsung bilang sama Uma ya." Ujarnya lagi sambil mengelus kepalaku, seolah caranya tersebut akan berhasil membuat aku lebih tenang. Lagi, suara dari binatang di bawah lantai benar-benar mengganggu pikiranku. Kulihat sudah bertambah jumlahnya menjadi 3 ekor. Sedemikian lahap dan menjijikkan binatang-binatang aneh itu menjilati darah dan lendir yang keluar menderas. Mual aku melihatnya, ditambah lagi bau amis benar-benar memenuhi rongga hidungku. Dengan terpaksa aku berlari menuju lanting, berharap apa segera datang. Setengah jam berlalu, aku yang masih dikelilingi rasa ngeri menunggu apa datang. Hingga kulihat samar-samar ada sampan dengan ukuran sedang menuju ke arah lanting tempat aku berjongkok menanti. Benar, apa datang. Merapatlah mereka. "Mak, mana sampan? Kok lain sampannya?" Tanyaku pada apa. Kulihat ia bersama 2 orang lain, yaitu Paman Simon dan Nek Atoy. "Nantilah apa cerita. Kau ngapa ke lanting? Kan tadi apa nyuruh nunggu Uma," sahut apa memandangku was-was. "Uma suruh aku nunggu apa di sini, biar kalau dah datang langsung naik. Tadi tuh Uma dah berdarah-darah," jawabku menjelaskan. "Bajat, ayo cepat, nanti ada bajat." Dengan wajah tegang, Nek Atoy yang baru menginjak lanting langsung berlari mendahului kami semua menuju rumah. Aku bingung, tak tahu menahu apa yang dikatakan olehnya. Begitu aku, Apa dan Paman Simon sampai ke depan pintu, terdengar Nek Atoy berucap, "Oh, kasih mantau. Aduh, kasihan lihatnya. Mati dah istri kau," kata Nek Atoy sambil menggendong seorang bayi perempuan. Apa yang mendengarnya bergegas masuk. Begitu pula aku. "Nek, ngapa bisa, Nek? Ngapa bisa meninggal?" Apa Teresa menangis bersimpuh di sebelah Uma
yang terlentang di lantai. Umak kau dah ndak ada, Num. Ini adik kau nih. Syukur dia hidup, ujar Nek atau sendu. Ngapa umakku, Nek? Tanyaku sambil menangis deras. Embuni ari-ari. Adik kau sangkut di dalam, ndak bisa keluar. Umak kau ndak kuat sakit, kata Nek Atoy. Tulah, apa tuh ngapa lama jemput nenek? Matikan umakku, Pak, dan ndak punya umak lagi aku, Pak. Jeritku sambil memukul Apak berkali-kali. Maaf, Banum. Tadi sampan karam. Mana Apak tahu kalau jadi kayak gini? Mungkin tadi itu pertanda juga, jawab Apak sambil menyeka air mata. Pertanda gimana? Ada apa emangnya tadi? Tanya Nek Atoy pada Apak. Tadi sampanku karam, Nek. Pas aku di air, ada hantu tikar. Ada 2 kali aku lihat makhluk itu mutar-mutar berenang ngelilingin sampan. Dari situ perasaanku sudah ndak enak. Cuma ku tepislah berdoa semoga ndak ada hal jelek terjadi. Rupanya ini. Jelas si Apak. Nek Atoy lalu memandangku dengan tatapan menyelidik. Dia seperti tahu sesuatu. Aku yang sedih, takut juga ngeri, langsung berujar. Tadi sebelum Apak sampai, Umak berdarah banyak. Darahnya netes ke bawah lantai. Di sana ada binatang matanya merah, jilatin darah lendir Umak. Ada mungkin 3 ekor, Nek. Umak ndak mau bilang itu apa. Cuma habis itulah Umak nyuruh aku kelanting. Ucapku tersendu menangis. Wah, benar aku bilang, Kang. Bajat itu bukan binatang. Memang hantu ngisap darah orang mau mati. Mungkin itu makanya Umak nyuruh kau kelanting, biar ndak lihat dia mati, ujar Nek Atoy berkaca-kaca sambil menimang adik perempuanku yang sudah berhenti menjerit. Aku yang mendengar ucapan Nek Atoy semakin merasa sedih karena membiarkan Umak meninggal tanpa ditemani aku ataupun Apak. Nek Atoy kemudian menyerahkan adikku ke pelukan Apak. Lalu Nek Atoy mengurut perut Umak dan berusaha mengeluarkan tembuni yang ketinggalan di dalam agar bisa segera dikubur. Sedangkan Paman Simon keluar rumah memberi kabar pada sanak saudara dan tetangga kampung untuk membantu proses pembersihan dan pemakaman Umak. Di malam yang sama, Umak dimandikan. Menurut adat dan kepercayaan di kampung, orang yang mati jelek, seperti meninggal karena santet atau teluh, meninggal saat melahirkan dan sebagainya, harus dimandikan dan dikeramas rambutnya dengan getah paku atau getah pakis dan rebung, yang mana dalam masa berkabung selama 7 hari, pantang untuk bepergian, pantang untuk berburu, juga pantang makan pakis dan rebung. Karena apabila dilanggar, jika bepergian akan mendapatkan bala bencana. Bila berburu, maka di dalam daging hasil buruannya akan dipenuhi rambut dan tikar bekas si mayat dimandikan. Dan bila memasak pakis rebung, maka makanannya akan berbau amis mayat. Kulihat umakku dimandikan dan dikeramas dengan pakis rebung. Kutemani ia hingga dimasukkan ke dalam peti mati. Ketua kampung menutup mata Umak dengan koin perak. Aku yang tidak pernah melihatnya pun merasa ingin tahu, lalu bertanya pada Apak. "Ngapa mata Umak ditutup koin, Pak?" Tanyaku pada Apak sambil memeluk lengannya. Iya, memang tradisi kita kayak gitu. Kalau dalam seminggu koin jatuh dari matanya,
Berarti Uma kau tahu kalau dia udah meninggal. Kalau koin masih utuh di matanya, nanti bangkit, kata Apa menjelaskan. Semakin ku perhatikan, semakin aneh kulihat wajah Uma dibedaki dengan abu. Orang-orang yang memandikan dan mengangkat petinya pun dilempar abu. Apa yang paham keherananku menjabarkan bahwa orang mati jelek memang banyak syarat dan pantangan selama sekian waktu. Abu yang dilempar itu bertujuan untuk mengusir energi jahat atau setidaknya meminimalisir karena Uma mati dalam keadaan seperti itu. Singkat cerita, lepas 7 hari kematian Uma, "Pak, Uma dah ndak ada. Siapa yang urus aku, kita sama Uci nanti?" tanyaku pada Apa siang itu. Minggu depan Bik Nur bawa kalian ke kota ya. Maaf Nom, Apa bukannya ndak mau ngurus. Cuma Apa rasa kalian bisa lebih nyaman dan aman kalau tinggal di kota. Biar kau sama Uci bisa sekolah. Nanti tiap bulan Apa jenguk ya. Jawab Apa dengan mata berkaca-kaca. Aku mengangguk, belajar untuk memahami kondisi. Di sisi lain, aku pun ingin merasakan bagaimana rasanya sekolah. Sebab di kampung belum ada sekolah yang layak pada saat itu. Bik Nur sendiri merupakan adik dari Uma. Mereka sejak lama meninggalkan kampung dan menetap di kabupaten. Kabar kematian Uma sampai terlambat ke telinga Bik Nur dan keluarga karena terbatasnya alat komunikasi, ditambah lagi jarak kampung ke kabupaten menempuh waktu sehari semalam lewat jalur sungai. Selama menunggu Bik Nur, Uci ku beri asupan air tajen, air rebusan beras setiap hari sebagai pengganti ASI. Uci tidak pernah rewel. Hanya saja setiap maghrib semenjak ia lahir, acap kali menjerit hingga berjam-jam lamanya. Dan baru akan berhenti setelah kelelahan menangis. Hingga akhirnya keluarga dari kota datang. Aku, Ita dan Uci diboyong Bik Nur keluar dari kampung. Dan tepat 14 hari kematian Uma, setelah sehari semalam kami berada di air, akhirnya sampailah ke kota. Nom, adik kau ndak usah dikasih air tajin lagi. Udah ada susu. Terus panggil Bibi nih ibu. Anggaplah ibu kalian sekarang ya, kata Bik Nur yang setelah saat itu kami memanggilnya dengan sebutan ibu. Iya bu, jawabku singkat. Hari pertama kami di rumah ibu, aku memperhatikan setiap sudut rumah. Penuh dengan ornamen tua, lukisan foto keluarga, dan guci serta gong antik yang kata ibu peninggalan nenek buyutnya dahulu. Berbeda sekali dengan rumah kami di kampung yang berlantai dan dinding papan. Rumah ibu terlihat lebih modern dengan dinding dan lantai semen. Pada lukisan keluarga, aku melihat foto ibu, almarhum Uma, bibi dan pamanku yang lain. Cantik. Ya, Uma dan saudara-saudaranya memang memiliki paras yang menarik. Kutatap satu persatu wajah pada lukisan itu. Aku melihat mata Uma dalam lukisan berkedip, dengan bibir yang berubah dari tersenyum menjadi datar. Aku memalingkan wajahku sebentar, lalu melihat lukisan itu lagi. Tidak, semuanya normal. Semua wajah dalam lukisan itu tersenyum. Aku mengira tadi hanyalah halusinasiku saja. Belum selesai keterkejutanku, kembali aku dikagetkan suara jeritan Uci dari dalam kamar. Entah kenapa, masih saja setiap maghrib hingga larut malam, Uci menjerit-jerit keras. Kukira Uci buang air besar atau mengompol, atau mungkin juga sakit. Namun,
Setiap diperiksa, tidak ada bekas ompol maupun eeknya, dan kondisi badannya normal-normal saja. Ibu Nur dan Bapak juga turut merasakan kebingungan hingga menjelang hari kelima kami di kota. Uci saat itu berada di kamar dalam ayunan. Tak seperti biasanya, begitu tenang pada saat maghrib. Ibu yang heran setengah berbisik berbicara kepada Bapak dari depan pintu kamar. "Pak, tumben Uci diam ya," ucapnya. "Oh iya kan Bu, syukurlah, mudah-mudahan dia tidak rewel lagi," jawab Bapak. Bapak yang saya maksud di sini adalah suami dari Ibu Nur, adik dari Uma. Belum sempat Bapak melanjutkan omongan, samar-samar dari dalam terdengar suara derit ayunan yang digoyangkan, disusul oleh tawa kecil bayi Uci. Ibu dan Bapak yang sedikit deg-degan, enggan untuk masuk ke dalam kamar dan membiarkan Uci di dalam. Pikir mereka, Uci tengah berinteraksi dengan teman ari-arinya. Kepercayaan orang zaman dahulu sebelum 40 hari, maka bayi yang baru lahir biasa berinteraksi dengan ari-arinya. Dan selama Uci tidak menangis, maka tidak apa-apa, hingga mereka pun mengabaikan hal tersebut. Selama sekian hari, ibu dan bapak acap kali mendengar bayi Uci tertawa-tawa kecil di dalam ayunan ataupun kelambu. Ia yang biasanya menangis saat maghrib, kini sudah tak lagi menjerit pada waktu tersebut. Apakah sudah tenang? Tidak. Bayi Uci memang tidak lagi menangis pada waktu maghrib. Namun, ia kerap terbangun di atas jam 9 malam dengan jeritan yang lebih kencang dari biasanya. Maka begadang pulalah ibu saben malam demi menenangkan Uci. Hingga maghrib di hari berikutnya, dari dalam kamar ibu terdengar senandung yang hampir bisa dibilang seperti bisikan. Kemudian, cerita saya ambil dari sisi bapak atau suami dari Bibi Nur. Bapak pun bercerita, "Aku mendengar suara seseorang mengayun-ngayunkan anak angkatku di kamar. Pertama kali ku dengar suara itu, aku mengira bahwa Danumlah yang melakukannya. Dewasa sekali, di usia 8 tahun ia sudah mampu memomong adiknya yang masih merah itu. Namun pada hari kesekian, kejadian sama terjadi berulang. Aku pun menyadari sesuatu, bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki kamar kami. Aturan ini juga diberlakukan pada anak-anak kandung kami. Aku percaya bahwa siapapun yang ada di rumah ini sangat patuh pada aturan tersebut. Ditambah lagi, hari itu aku mendengar derit ayunan lebih kencang dari biasanya, diiringi nyanyian pilu dari suara yang tidak aku kenal. Aku tak jelas mendengar lirik dari suara nyanyian itu. Terlalu lirih. Danumkah? Sepertinya tidak mungkin. Aku baru saja melihat Danum dan Ita masih berada di teras rumah sambil menyiram tanaman. Lalu siapa? Siapa yang mengayun-ngayunkan bayi Uci? Siapa yang bersenandung? Istriku tak pernah bernyanyi lagu demikian, dan aku pun tak mengenal suaranya. Lalu aku panggil istriku. "Nur, Nur, oh Nur." "Apa Pak?" jawab istriku. "Nur, Nur, ayo ikut," ujarku sembari menarik tangannya. "Kemana? Aku cuci tangan dulu, habis nyangkul tanah di belakang," jawabnya masih dengan sekop tanah di tangan. Namun, aku pun menunggu ia membersihkan tangan. "Ngapa Pak?" tanyanya lagi. "Ayo ke depan kamar," jawabku sembari berjalan berjingkat ke arah kamar. Coba dengar, ada yang nyanyi," bisikku tanpa membuka kamar kami. Istriku mendekatkan telinga ke daun pintu. Aku dah tiap hari dengarnya,"
Bukankah itu Danum yang punya kerja? Istriku balik bertanya. Kemudian aku mengarahkan telunjuk ke teras rumah melalui jendela. Lihat tuh Danum sama Ica di sana. Lagi pula siapa yang berani masuk ke kamar kita? Ucapku. Istriku terlihat kaget dan seperti menyadari banyak hal. Ia menatapku dengan pandangan heran. Belum sempat ia bertanya, tiba-tiba Ica datang dari depan dan bilang, "Bu, itu Uma yang ngayun Uci. Katanya kasihan Uci nangis terus." Ucapnya dengan terbata karena belum lancar bicara, sambil meletakkan jari telunjuk di depan bibir, meminta kami untuk tidak berisik. "Uma bilang Uci mau dibawa Uma pergi, tapi aku suruh nunggu, soalnya belum mandi," lanjut Ita dengan wajah tanpa dosa. Kita kembali ke sudut pandang si Danum. Aku melihat bapak, ibu, dan Ita tengah berdiri di depan pintu kamar. Penasaran, aku pun menyusul Ita yang memang lebih dahulu menghampiri ibu bapak. "Bu, ngapa kok di depan pintu?" tanyaku pelan. "Uci diayun Uma, Uci diayun Uma," jawab Ita sambil tersenyum bertepuk tangan senang. Sialan, aku pun langsung panik. Kulihat ibu mendekati pintu kamar. Aku membuntutinya. Kami membuka pintu perlahan-lahan. Mengintip, lalu terlihat sosok perempuan dengan rambut panjang berantakan tengah menimang Uci dan menyusuinya. Perempuan yang memang terlihat mirip Uma itu tiba-tiba menoleh ke arah kami. Ia yang tengah duduk di kasur menatap kami dengan tatapan tajam. Makhluk mirip Uma itu meletakkan telunjuknya yang keriting dan menghitam ke depan bibirnya, seolah memberi kode pada kami untuk diam. Sama seperti yang Ita lakukan sebelumnya. Kulihat Ita terus saja tersenyum menatap Uma. Uma menyeringai pada kami tanpa mata. Iya, Uma tak punya mata. Jelas kulihat ada lubang pada wajahnya yang berisi serabut-serabut seperti rumput kering. Bapak yang sedari tadi diam tak bersuara, kemudian bergegas pergi. "Pak, bawa Haji Syam ke sini, Pak," teriak ibu disertai anggukan bapak yang berlari keluar rumah. Aku dan ibu yang merasa takut berhamburan menjauh dari kamar. Selang beberapa waktu, kemudian bapak kembali naik becak bersama dengan Haji Syam. "Assalamualaikum," mula Haji Syam. "Waalaikumsalam Pak Haji, ayo masuk Pak, tolong anak saya," ucap ibu kemudian mengajak Haji Syam mendekati kamar. Di depan kamar masih terlihat Ita berdiri tersenyum-senyum menatap ke dalam. Namun Uma sudah tidak tampak. Hanyalah Uci yang masih berada di dalam ayunan yang bergoyang pelan. "Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, tolong ambilkan air putih," ucap Haji Syam sembari istighfar berulang-ulang. Ibu segera mengambilkan air putih dan diserahkan kepada Haji Syam yang kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran, lalu meminumkannya pada Ita yang masih senyum-senyum sendiri. Sebagian air putih tersebut juga diusapkan ke wajah Ita. Ita lalu menangis. Haji Syam segera masuk ke dalam kamar, mengangkat bayi Uci dari dalam ayunan dan membacakan doa-doa di sebelah telinganya. Uci yang sebelum kedatangan Pak Haji terus-menerus menangis, dalam sekejap saja menjadi tenang, kemudian tertidur. Bayi Uci kemudian dibawa keluar oleh Haji Syam dan diserahkan ke dalam gendongan ibu. "Pak Haji, kok bisa ada kakakku di dalam?" tanya ibu. "Bayimu disusui jin yang serupa arwah ibunya, kakakmu," jawab Haji Syam. Lalu kayak mana Pak sekarang?" tanya bapak melanjutkan. "Udah, ndak apa-apa. Malam Jumat besok tolong adakan yasinan atau pengajian.
doakan kakakmu, semoga dia tenang di alam sana. Undang tetangga saja, jawab Haji Syam lagi. Anak-anakku ndak apa-apa kah Pak? Tanya ibuku tergesa-gesa. Insya Allah ndak apa-apa. Oh iya, kalau boleh tahu, anak-anak angkatmu ini Islam atau ndak? Belum Pak, masih ikut agama umatnya, Kristen, jawab ibu. Ya kalau mau sekalian nanti sebelum pengajian kita Islamkan anak-anakmu ya, supaya kalian lebih mudah dalam proses didikan agama yang sama, ucap Haji Syam meneruskan. Dijawab dengan persetujuan ibu dan bapak. Hinggalah tibalah waktu aku menjadi mu'alaf. Demikianlah pula Ita dan Uci. Semenjak yasinan itu, Uci sudah tidak lagi menangis yang tidak normal seperti hari sebelumnya. Tidak lagi ku dengar senandung Nina Bobo dari arwah Uma. Mungkin Uma sudah tahu, sudah sadar kalau ia telah berbeda alam dengan kami. Haji Syam juga hampir setiap malam mengunjungi rumah kami untuk memastikan kami baik-baik saja. Hingga hari ke-40 kematian Uma. Demikianlah sepenggal cerita dari ibunya narasumber tentang umatnya, yang mana terselip juga bagaimana mereka yang berdarah Dayak murni ini menganut agama Islam. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalam.